Baik, terima kasih Bapak Moderator. Ya, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih semua hadirin. Jadi saya diberi kesempatan 15 menit ya, mungkin 15, mungkin 20, kalau lebih mudah-mudahan nggak apa-apa ya Pak 15 menit, karena slide saya cukup banyak. Tapi saya berusaha di 15 menit. Saya berusaha di 15 menit untuk memberikan pengantar tentang bagaimana peranan dari advance digital technology di dalam electoral system di Indonesia. Ya. Nah, tulisan ini saya buat ya bersama dengan kolega saya, Ashar Akmalaro. Mungkin dia sedang lihat juga, tapi pakai YouTube dia biasanya, karena sambil mengajar. Ini tentang saya, tadi sudah diperkenalkan. Yang ingin saya tegaskan, memang bidang saya sangat dekat ini dengan artificial intelligence. Kami punya punya grup riset di IPB namanya Blockchain, Robotics, dan Artificial Intelligence Network. Dan ini sekarang saya keluar sarang ini. Biasanya saya bicara tentang agromaritim 4 pangan, energi. Ya tapi tidak apa-apa, ilmu AI ini bisa digunakan untuk bidang apa saja. Jadi 70% di sarang sendiri, istilahnya kandang ya. Kandang dan tandang, 30% kita bertandang. Sekarang kita bertandang ke ilmu lain, yaitu ilmu tentang pemilu. Dan saya menghargai sekali undangan dari Pak Lukman ini untuk saya meminta saya memberikan pandangan ya di bidang pemilu ini. Kemudian Ashar Akmalaro ini adalah dosen di Ilkom dan juga peneliti di Brain University, S1 dan S2-nya di Departemen Ilmu Komputer. Ya. Sedangkan saya S2, S3-nya di Australia, kemudian postdoc-nya di Jepang dan di Amerika di bidang Artificial Intelligence, dan beberapa tahun terakhir juga masuk ke bidang blockchain. Nah, di slide pertama dan kedua, ya, saya buat kesimpulan dulu agar nanti nggak terburu-buru. Nah, ya, kalau nggak selesai dalam 15 menit, kesimpulannya sudah ada. Jadi kesimpulan yang dibuat di awal. Kalau di jurnal biasanya disebut abstrak. Nah, inilah apa pokok-pokok pikiran ya. Bahwa teknologi digital maju atau advance itu sudah dimanfaatkan, kita tahu, di segala bidang kehidupan. Terutama di negara maju dan di Indonesia juga. Terus kita sekarang bertanya bagaimana dengan pemilu? Sayang dong kalau pemilu yang sangat ini pesta demokrasi ini nggak disentuh oleh teknologi digital. Jadi kini kita juga ingin melihat bagaimana teknologi digital ini. Untuk apa? Untuk membuat strategi baru pemenangan pilpres dan juga pileg. Itu yang pertama. Jadi ada dua nih cabang, yang dua fungsinya. Yang kedua adalah mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil. Jadi penyelenggaraan pemilunya, satu bagaimana memenangkan pemilu, kedua adalah penyelenggaraan pemilunya yang baik. Nah, dua hal ini yang ingin kita lihat. Nah, untuk itu ada 3 aspek penting yang perlu mendapat sentuhan teknologi digital. Saya bagi 3. Satu adalah analisis big data untuk melihat potensi perolehan suara. Jadi kita analisis itu. Data pemilu itu sudah kita analisis dengan menggunakan teknologi big data. Kedua, kita gunakan AI. Untuk apa? Untuk melakukan sentimen analisis dan opinion mining. Itu tadi, calon-calon pemilih itu di media sosial pendapatnya, kemudian juga ya opinion itu kan pendapat, sentimen analisis itu juga sentimennya, pendapatnya. Itu dianalisis. Sehingga kita bisa mendapatkan isu-isu yang tepat. Sehingga kita bisa, seperti tadi disebutkan, pemilih yang belum punya suara, ya, atau pemilih yang masih swing. Ini dengan isu-isu yang tepat bisa kita address. Nah, dari mana tahu kita isunya? Orang sebanyak ini kan gitu kan. Nah, kita lihat isu-isu itu di media sosial. Kita tambang di media sosial. Apa alatnya? Namanya sentimen analisis dan opinion mining. Yang ini adalah cabang terbaru dari, salah satu cabang terbaru dari artificial intelligence. Ketiga adalah penyelenggaraan. Nah, kita menggunakan teknologi blockchain untuk menyelenggarakan pemilu yang luber dan jurdil. Kenapa? Karena blockchain itu
adalah suatu sistem penyimpanan data atau sistem pengolahan data yang sifatnya itu transparan. Yang kedua adalah traceable, yang tiga adalah otentik dan juga tidak bisa diubah. Ini berbeda dengan sistem informasi biasa yang sudah kita kenal, sudah pakai komputer juga. Tetapi ini ada lagi nih, saudaranya AI saya sebut, yaitu namanya blockchain, ya, yang lahir tahun 2009. Nah, sifat yang transparan, traceable, dan otentik ini kita gunakan untuk pemilu, sehingga pemilu kita kalau transparan jujur, berarti jurnya transparan, traceable ya, deal, jujur adil ya, transparan kan. Kemudian langsung umum bebas rahasia, otentik ya. Kita melihat ini suara siapa, kita bisa lihat, artinya bukan diduplikasi dan lain-lain. Nah, ini bisa dilakukan dengan teknologi blockchain. Kemudian kita bicara apakah besok pagi atau pemilu berikutnya kita bisa 100% digitalisasi. Derajat digitalisasi atau degree of digitalization itu berada pada rentang 0 sampai 100%. Artinya ada dua kutub. Kita bisa sama sekali nggak menggunakan teknologi digital. Namanya primitif. Ya manual saja, nggak usah pakai apa-apa. Boleh juga kan gitu kan. Yang kedua, kita di kutub yang paling kanan. Kita menggunakan e-voting. Nggak ada sama sekali kertas. Nggak ada sama sekali bilik suara. Kita melakukan pemilu di handphone. Nah, ini sangat modern. Apakah kita bisa ya berada di antara kedua kutub itu sampai seberapa persen, misalnya 70% digitalisasi, 80 atau 90? Nah, ini sangat tergantung kepada kesiapan masyarakat kita, kesiapan penyelenggara pemilu, dana, kebijakan, dan juga infrastruktur. Di negara sebagus Amerika atau Eropa pun belum 100% otomatisasi. Mereka masih ke bilik suara. Ini apa maksudnya nih? Di layar saya ada requesting remote control of your screen. Decline ya, nggak bisa ya. Nah, oleh sebab itu digitalisasi, ini gimana nih? Saya terganggu oleh ini. Oleh sebab itu digitalisasi, ini gimana nih? Ada yang lihat nggak? Ada pesan saya harus requesting remote control of your screen. Bagaimana maksudnya nih? Elvina Galit Uwano is requesting remote control of your screen. Saya decline, dia bagus, keluar. Pak Yandra, Prof Yandra udah bagus. Oke. Oke. Jadi oleh sebab itu digital. Ini ada permintaan nih. Tolong ini ada permintaan. Elvina Guano is requesting remote control of your screen. Gimana nih? Saya apakan ini permintaan ini? Decline aja. Di decline, tapi decline keluar lagi. Ini kayaknya ada yang penyusup kayaknya. Komentarnya juga nggak bagus nih di chat. Oh gitu, ya udah. Di ignore aja, Prof. Nggak bisa dia, nggak bisa. Jadi oleh sebab itu digitalisasi harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa sekaligus ya. Dengan berbagai pergejakan termasuk juga terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP dan juga tentang penggunaan teknologi digital untuk pemilu yang luber dan jurdil. Perlu segera diwujudkan. Jadi ini ya dari saya itu sebagai pengantar atau sebagai jadi teknologi. Saya berfungsi sekarang sebagai akademisi ya yang memberikan pemahaman tentang teknologi digital tersebut. Nah, ini makanya saya kasih di awal agar nanti di akhir-akhir kalau tiba-tiba waktunya habis saya sudah artinya kesimpulannya sudah saya berikan ya. Baru sekarang kita bicara tentang, nah ini saya nggak bisa bergerak, saya harus stop dulu. Nggak bisa saya. Saya nggak bisa.
Langsung dari beliau kan? Kami bantu aja kalau gitu. Prof Yandra bisa dikirim chatnya presentasinya ke kami biar kami yang yang menampilkan dari sini, Prof Yandra. Memang ada yang mengganggu kita ini, Prof. Oh ya, nggak apa-apa. Stop share. Ya udah, nggak apa-apa. Saya lisan aja ya kalau gitu, kan udah ada tuh dua. Di anu saja, Prof, di oral Ya, saja. saya pikir itu aja, lisan aja saya buat ini ya, saya buat dengan saya baca PPT saya yang ada di sini. Oke. Ini nggak bisa masuk nih. Oke. Sebentar, saya masuk ke sini. Nah, sekarang berarti agenda saya berarti bagaimana pemanfaatan big data dan pemenangan pemilu tadi ya, yang kedua. Jadi agar pemilunya jur dan dir. Kita tahu pemilu sudah berapa kali ya, saya dari tahun 55 dan juga sudah penyelenggaraannya juga sudah baik ya. Namun dengan adanya perkembangan teknologi seperti saat ini, saya diundang untuk memberikan insight gimana pemanfaatan teknologi itu. Nah, seperti saya katakan, ada teknologi yang saya kuasai, ya, AI dan blockchain ini biasanya digunakan di agromaritim. Nah, sekarang saya gunakan itu untuk bisa digunakan, karena orang bertanya, Anda belajar AI, ya, belajar blockchain, gimana penggunaannya? Ya, bisa. Ya. Nah, yang AI tadi adalah, penggunaannya adalah untuk di sini disebutkan kekurangan dari sistem yang sudah berjalan saat ini, ya, diantaranya adalah ya lembaga yang di sini yang terjadi adalah kekurangannya akibat kurangnya informasi yang baik yang tadi tidak bisa diganti, tidak bisa diubah ya dengan teknologi blockchain. Ini akan bisa dilaksanakan. Jadi pemilu itu sesuai dengan sifatnya bisa terlaksana dengan tadi jur dan deal ya. Luber langsung umum bebas rahasia dan jur deal. Dan juga mungkin ramah lingkungan dengan adanya mengurangi dokumen-dokumen yang banyak ya. Ini bisa dilakukan. Jadi bagaimana tantangannya? Jadi bagaimana kita mengadakan pemilu yang digital ya, yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, teknologinya seperti disebutkan ada big data, cerdasan buatan, dan blockchain. Sekarang bagaimana dengan big data? Nah, saya mendapatkan bahan ini tentu saja dari publikasi yang sudah ada ya, bukan dari melakukan penelitian terpisah sendiri, dari publikasi yang sudah ada di internet, yang artinya sudah banyak juga diketahui ya. Sebagai contoh tadi bagaimana pemilu di berbagai negara yang menggunakan teknologi ini. Nah, tentu saja kita ingin tahu apa sebenarnya ya, mengapa mereka menggunakan itu. Kan itu saja urusannya. Big data digunakan sebenarnya bukanlah hal yang baru ya, di banyak negara itu bukan hal yang baru. Karena itu big data itu kan menganalisis data. Biasanya kita menggunakan kalau di bisnis data konsumen. Konsumen mau beli apa? Ya kan ditambang. Di internet ditambang. Dia mau beli apa? Kemudian orang Bogor itu sukanya apa? Jadi kita bukan melihat konsumen satu demi satu, tapi tren dari suatu daerah. Kalau kita mau dagang. Nah, demikian juga kalau kita melakukan pemilihan umum. Di mana hal ini dilakukan secara legal dan secara mematuhi aturan, kita bisa melihat. Asal jangan dilakukan secara diam-diam dan tanpa persetujuan. Nah, makanya di situ harus ada undang-undang perlindungan data pribadi. Yang selama ini disebut kasus atau skandal di luar adalah karena dia menambang data itu tanpa persetujuan yang bersangkutan. Diam-diam dikasih kuis, dikasih apa menurut Bapak ada, tapi data itu ditambang. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya ini pentingnya undang-undang perlindungan data. Jadi, hal ini untuk keamanan kita juga, keamanan masyarakat, ya. Dan masyarakat tidak takut, oh saya nanti ditambang, saya main internet,
saya main apa namanya, main medsos, nanti suara saya ketahuan? Enggak juga, karena sudah ada undang-undangnya. Nah, itu untuk big data. Jadi ada 3 ya komponennya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, jadi di Eropa ada namanya EU GDPR, European Union General Data Protection Regulation. Jadi orang lain juga sudah membuat. Artinya kalau ini tidak kita bahas, tidak kita diskusikan, tentu saja kita bisa ketinggalan nanti, ya kan, pemilu di tempat kita. Jadi dalam usaha membuat pemilu yang jurdil tadi, luber jurdilnya, kita perlu melakukan itu. Karena menambang data itu nggak mudah, harus ada aturannya. Dan kebocoran data pribadi dan lain-lain itu bukti bahwa sistem perlindungan data di kita kan belum baik, sehingga perlu dilindungi dengan undang-undang. Nah, ini di IPB juga sudah ada riset, tapi bukan untuk pemilu tentunya, untuk pilkada. Tahun lalu riset mahasiswa S2 IPB, saya tadi sempat membaca, ya sama, hasilnya adalah opinion mining dan sentiment analysis yang diambil dari media sosial. Kedua, pemanfaatan AI pada strategi pemenangan pemilu. Bagaimana kita strategi pemenangan pemilu, ya, strategi pemenangan pemilu kita gunakan AI. Ini tentu saja ini harus pemenangan yang sesuai, ya, yang legal, yang sesuai dengan undang-undang. Nggak boleh mengambil datanya diam-diam tentunya, yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi seperti tadi, kita yang disebutkan tadi, ya, timnya Presiden Amerika Serikat hampir-hampir kalah, tapi di akhir-akhir dia mengidentifikasi undecided voters, orang yang belum menentukan pilihan, atau orang yang masih goyang, swing voters. Kemudian dia lihat, dia analisis apa isu yang baik untuk mereka, lalu dia masuk ke sana. Nah, sehingga pada hari-hari ini yang sudah terjadi, ya. Ini yang bisa dilakukan dengan menggunakan artificial intelligence. Kemudian menentukan topiknya, topik kampanye apa, isu apa yang bisa digunakan, dengan melihat dari apa yang terekspos atau terbentuk di media sosial. Nah, ini yang bisa digunakan, ya, dengan menggunakan AI. Nanti mungkin dilengkapi oleh pembicara berikutnya. Mungkin kalau Dr. Ayu juga menguasai hal ini, tentu saja bisa melengkapi, ya, pandangan yang saya miliki dan juga pembicara berikutnya. Kemudian AI ini bisa juga untuk memberikan strategi, ya, hampir sama dengan tadi, strategi atau instruksi yang tepat untuk mengubah sifat, opini dan kecenderungan politik dalam memilih calon baik presiden ataupun legislatif. Jadi seperti tadi, isu apa, ya, yang bisa kita berikan sehingga orang, ya, yang masih goyah tadi bisa lebih tertarik. Ini kan sama dengan yang disebut dengan marketing campaign. Nggak ada bedanya dengan orang di dagang. Orang biasa milih produk A, kemudian kita mau meluncurkan produk baru, produk B, tapi kita lihat isunya apa, ya, isu apa yang bisa membuat orang tadinya dia biasa menggunakan produk A, sekarang dengan isu yang kita lemparkan, kita bisa ini produk B. Ini tidak jauh seperti itu. Sebenarnya bukan hal yang really baru, hanya biasanya ini, kebetulan saya juga mengajar di sekolah bisnis di IPB, biasanya ini adalah digunakan untuk bisnis, ya, sekarang digunakan untuk pemilihan umum, tapi sama-sama kita menarik orang, ya. Nah, ini yang suatu saat mungkin, ya, kalau memang sudah derajat digitalisasinya tinggi, hal ini bisa dilakukan, semua aspek bisa didigitalisasi, ya. Ini akan terjadi, ya. Oke. Nah, yang kedua, tadi satu big data, yang tiga adalah blockchain. Blockchain ini juga teknologi sebenarnya baru 2009. Tapi sekarang saya melihat perkembangan teknologi ini sudah banyak juga, ya, diketahui. Biasanya orang mengasosiasikan dengan kripto. Tapi kripto itu adalah salah satu dari fungsi blockchain. Fungsi lain misalnya di pertanian agromaritim, saya gunakan untuk blockchain ini untuk rantai pasok agroindustri.
untuk bagaimana menjamin produk pertanian yang asalnya dari from farm to fork, ya, dari pertanian sampai ke meja makan. Nah, itu kan ada jalurnya. Bagaimana memastikan agar itu tidak tercampur. Misalnya daging. Bagaimana daging ini tidak tercampur dengan daging yang lain yang menyangkut kehalalan dari suatu produk. Atau misalnya madu. Madu yang murni ya dari lebah, kemudian dicampur di tengah jalan, di tengah rantai pasok itu, menjadi madu yang bercampur. Nah, bagaimana kita menjamin proses ini adalah dengan teknologi pencatatan. Ya, semua transaksi, semua hal yang terjadi pada produk itu dari hulu ke hilir dicatat. Sehingga kalau kita ingin melihat, dia bisa di-trace. Nah, ini bisa digunakan tadi. Ya, sebenarnya apa yang sudah dilakukan dalam pemilu kita sampai pemilu yang 2019 kemarin sudah menggunakan teknologi-teknologi informasi yang di zamannya itu terkini. Tapi dengan adanya teknologi ini, blockchain ini, kita berharap juga nanti ini bisa diadopsi sehingga hal-hal yang mengganggu luber dan jurdil tadi bisa ditangani, ya. Kan lucu, teknologinya sudah ada, kok kita nggak menggunakan. Nah, ini jadi pertanyaan buat para milenial, itu pemilu kita kok masih begini, ya, sistemnya masih belum pakai ini, masih belum pakai ini. Kan sudah, untuk misalnya blockchain, untuk sistem logistik sudah digunakan. Kita menggunakan belanja online sebagai platform sudah menggunakan blockchain dengan AI. Hal yang seperti itu harus kita hindari. Oke, saya penting itu. Dan salah satu, ya, pemanfaatan teknologi blockchain dalam penyelenggaraan pemilu, salah satunya itu sudah dijalankan. Jadi kita bukan satu-satu. Yaitu saya lihat di internet, itu Sierra Leone just ran the first blockchain-based election. Jadi di dunia sudah dilakukan, ya. Nah, mungkin nanti ke depan makin banyak lagi negara-negara yang menggunakan, ya, blockchain-based election system. Nah, ini yang saya dapatkan di internet. Sebenarnya 2 tahun lalu saya pernah juga lihat di internet, ada negara kalau nggak salah di Eropa Timur atau di pertengahan, tapi saya nggak yakin. Kemudian saya research lagi, oh, rupanya sedang testing, ya. Kalau ini Sierra Leone ini, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, dia sudah melaksanakan blockchain-based election system. Jadi blockchain ini adalah teknologi masa depan yang bahkan, ya, diramalkan akan menjadi seperti internet sekarang ini. Internet sekarang ini apa-apa pakai internet. Di masa depan orang-orang apa-apa pakai blockchain, ya. Uang pakai blockchain, kemudian pemilu pakai blockchain, pajak pakai blockchain. Sehingga kita nggak bisa menghindar. Jadi blockchain adalah menjadi new platform, ya. Nah, inilah hal yang dilakukan, ya. Ini pemanfaatannya bisa kita lihat di pusaka yang saya dapatkan di Center Cyber Security tentang blockchain ini. Saya pikir itu 3, ya. Jadi pemanfaatan teknologi ini sebenarnya di pilkada juga ada www.lindungi hak pilih KPU.go.id, ya, untuk mengecek sudah terdaftar atau belum. Itu kan menandakan sudah ada sistem informasi, ya. Tapi ini mungkin kalau kita ingin continuous improvement, kita akan terus memperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Ini banyak hal, sedikit lagi mungkin, ya. Waktunya saya lihat makin pendek, ya. Ini ada gambar, tapi nanti bisa ini, ya. Hambatannya mungkin ya tadi, sumber daya, manusia, dan juga masyarakat. Belum semua siap dengan teknologi baru ini. Nah, ini yang kita diskusikan. Apakah bisa, karena judulnya 2024, saya sendiri sebagai pembawa, apakah bisa 2024? Atau kita secara bertahap tadi, secara selektif dan bertahap. Apa saja yang bisa kita lakukan sekarang, apa yang besok, atau untuk pemilu yang terdekat, bagaimana pemilu berikutnya. Jadi saya sebenarnya bicara tentang future, ya. Tetapi itu sangat tergantung kepada tadi, ya, sumber daya manusia, dana, infrastruktur, dan lain-lain. Karena kalau kita mau full digital, 100% e-voting, itu luar biasa infrastrukturnya. Juga harus menyiapkan sumber daya. Sementara di kita orang yang belum tersentuh internet, orang belum tersentuh
Dengan teknologi digital masih banyak bagaimana mengedukasi mereka. Jadi solusinya adalah antara 0 dan 100% itu. Ya, mungkin 50%, mungkin 60% ya. Sampai sejauh mana kita bisa memanfaatkan teknologi digital itu. Oke, jadi sebagai penutup di sini pada prinsipnya teknologi digital itu bisa kita gunakan untuk membuat pemilu kita lebih sukses dalam dua aspek. Satu adalah tadi pemenangan, kedua adalah dalam hal yang disebut dengan penyelenggaraan pemilu yang jurdil. Tetapi untuk menuju ke sana berbagai aturan, undang-undang, dan kebijakan terkait perlu dipersiapkan untuk menunjang digitalisasi, strategi pemenangan, dan proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada apa tadi namanya istilahnya gangguan ini saya nggak tahu sehingga saya nggak bisa ini kan PowerPoint saya. Terima kasih.